Yang datang di situ adalah orang yang selalu bersama-sama dengan mereka dan berkata pada mereka, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Orang itu yang pernah bilang pada mereka, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kenapa kamu ketakutan sekarang? Kenapa kamu takut sekarang? Orang itu tidak datang dengan kata-kata menghakimi orang-orang yang takut itu. Dia, guru itu, tidak datang menghakimi orang-orang itu. Tetapi dia datang dengan kata ini. Damai sejahtera bagi kamu. Di dalam ketakutan itu, tiba-tiba muncul Tuhan Yesus, Tuhan mereka. Tapi mereka tidak bisa lihat itu Tuhan Yesus. Kegelapan malam dan ketakutan itu menutupi semua yang ada pada mereka. Kita pernah merenungkan tentang Maria Magdalena, tentang anak perempuan-perempuan yang bertanya, Tuhan, di mana engkau sembunyi Tuhanku? Di mana engkau sembunyi Tuhanku? Lalu dia bilang, Maria. Ketika dia bilang Maria, Maria baru sadar, ini Tuhan. Sekarang murid-murid dia bilang, damai sejahtera bagimu. Suara itu lembut sekali. Suara itu penuh kasih. Suara itu penuh sukacita. Suara itu penuh kuasa. Damai sejahtera bagimu. Dalam ketakutan, masih belum percaya, ya kami pernah dengar kata-kata ini. Kami pernah dengar kata-kata ini, damai sejahtera. Aku beri damai sejahtera padamu. Damai sejahtera yang aku berikan padamu berbeda dengan yang dunia berikan. Dan damai sejahtera itu mereka dengar saat itu. Mereka dengar saat itu. Damai sejahtera bagimu. Kamu lihat ini? Dia buka tangannya dan dia tunjukkan tangannya. Akulah dia. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ini aku. Akulah aku. Akulah aku artinya aku tidak berubah. Akulah aku artinya cuman aku saja. Itu kata Yahweh. Itu kata Yosua, itu kata Yesus. Akulah aku, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lihatlah ini. Inilah lukaku. Inilah lambungku. Murid-murid memandang pintu. Apakah ada tadi yang membukakan pintu bagi dia? Tidak ada. Karena sangat mereka menjaga pintu itu, jangan sampai terbuka. Sinar nggak boleh keluar dari pintu itu, sangat mereka takut. Dan ketika dia muncul, dia tidak masuk dari pintu. Tidak ada lagi pintu yang dapat membuat Yesus harus dibukakan dulu baru keluar. Masih ingat kebangkitan Tuhan? Batu itu bukan bergeser supaya Yesus keluar. Batu itu bergeser, digeser batu itu karena Yesus sudah bangkit. Jadi batu itu keluar. Atau batu itu tergeser karena Yesus sudah bangkit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika dia berdiri dan tunjukin, inilah aku. Bekas paku dan lambung. Mereka tahu, ini Tuhan. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Dan pada waktu itu, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Harapan muncul lagi. Apa yang Tuhan katakan melintas lagi. Iya, benar dia bangkit. Benar apa yang dia katakan. Tuhan tidak pernah dusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu dan tidak menepatinya. Dia bilang pada mereka, dia pernah katakan pada mereka, aku tidak pernah akan meninggalkan kamu. Aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Dan kalau kamu ketakutan, jangan gelisah hatimu. Percaya pada Allah, percaya juga kepada aku. Kalau kamu takut, aku ada bersama-sama dengan engkau. Jangan kira engkau sendiri. Karena di mana ada 2, 3 orang berkumpul, aku ada di situ bersama-sama dengan engkau. Dan Yesus hadir di situ sekarang. Mereka bersukacita. Kesedihan hilang sekejap. Rasa duka hilang sekejap. Rasa tidak percaya tidak ada lagi sekarang. Karena Yesus berdiri di situ. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus katakan damai sejahtera bagimu. Tenang sekali saudara. Kalau kita mendengar kata-kata itu dari Tuhan. Damai sejahtera bagimu.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kata-kata itu. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang menyatakan ini, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Kalau engkau takut, kalau engkau melupakan firman Tuhan, karena engkau merasa sendiri, kalau engkau merasa dianiaya oleh orang lain, kalau merasa diintimidasi oleh orang lain, Tuhan akan berkata padamu, damai sejahtera bagimu. Kalau engkau susah dalam pekerjaanmu, apapun yang ada padamu, Yesus akan bilang padamu, damai sejahtera bagimu. Dan percayalah itu, karena dia ada di situ pada waktu murid-murid ketakutan. Pada waktu apapun yang kita alami, ada damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Ada damai sejahtera dari Tuhan. Kalau mereka takut, kalau mereka tidak percaya pada Tuhan, apakah mereka dalam hal berdosa waktu itu? Berdosakah mereka? Ya. Pernahkah saudara dalam keadaan berdosa? Lalu Tuhan datang dan bilang padamu, anakku, damai sejahtera bagimu. Saudara masih mengingat dosa saudara? Iya. Tapi ketika dia bilang damai sejahtera bagimu, artinya, aku tidak pernah memusuhi engkau. Aku tidak akan membuat hidupmu susah. Aku tidak akan pernah membuat engkau jauh daripadaku. Kalau engkau sembunyi di tempat tersembunyi, engkau kira aku tidak tahu engkau ada di sana. Aku akan datang dan bilang padamu, damai sejahtera bagimu. Engkau mau sembunyi di mana, anakku? Dalam ketakutan, engkau kira tidak ada orang peduli padamu. Engkau kira semua orang membencimu. Engkau kira tidak ada yang menghargaimu. Engkau kira orang akan mencari untuk menyiksamu. Tidak. Tuhan akan datang padamu dan bilang, damai sejahtera bagimu. Percaya itu, saudara. Tolong percaya itu. Tolong percaya itu. Ketika mereka mendengar dia mengatakan damai sejahtera, mereka bersuka cita. Tapi Tuhan tidak berhenti. Dia bilang sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kamu takut, kamu sembunyi, kamu kira aku tidak dapat mengalahkan maut. Sudah berkali-kali saya katakan. Cuma ada satu oknum yang bisa mengalahkan maut. Yesus. Maut ketakutan ketika Yesus mati. Kalau maut itu oknum, dia ketakutan waktu Yesus mati. Iblis ketakutan ketika Yesus mati. Jangan dikira iblis bersuka cita. Iblis ketakutan karena kenapa? Kalau Yesus mati, dia kalahkan maut, dia bangkit dari kematian. Dan ketika dia bangkit dari kematian, semua orang yang ada di dalam dia tidak akan tinggal dalam maut selama-lamanya. Tidak akan. Orang yang ada di dalam Yesus tidak akan tinggal dalam maut. Dia akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Orang itu sekarang bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu di surga. Semoga Zaki percaya itu. Semoga Zaki di luar situ percaya itu. Saudara senang menerima damai sejahtera dari Tuhan? Amin. Saudara senang ketika saudara tahu sekarang bahwa apapun yang ada dalam hidup saya, dalam ketakutan, seolah-olah Yesus tidak ada, seolah-olah Yesus kalah dalam kematian. Tapi dia bangkit dan bilang damai sejahtera bagimu. Saudara percaya? Saudara bahagia ketika Yesus bilang damai sejahtera bagimu? Kalau saudara memiliki damai sejahtera dari Tuhan, saudara mau ngapain? Apa yang saudara mau buat setelah saudara memiliki damai sejahtera dari Tuhan? Mau sembunyi? Mau masuk di ruangan dan bersembunyi? Menjadi orang Kristen yang bersembunyi? Menjadi orang Kristen yang penting saya sudah damai sejahtera dengan Tuhan, biarlah saya tetap ada di ruangan ini? Tidak. Saudara baca ayat berikut. Ayat berapa tadi? Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oh, sekarang jangan sedih. Saya tidak akan sedih sekarang.